Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Maulana, kelas MJ 603, Program Studi Manajemen Ekonomi, Universitas Siber Asia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas UTS Digital Innovative Entrepreneurship. Materi yang saya ingin sampaikan mengenai type of innovation dari perusahaan Google. Google adalah salah satu situs paling sukses di internet. Selain mesin pencariannya, Google menawarkan beragam layanan dan produk online lainnya, termasuk akun email, browser web, perangkat lunak produktivitas, berbagi video dan situs jejaring sosial, ponsel dan aplikasi, alat pemetaan, e-book atau buku elektronik, dan iklan internet. Perusahaan Google memperoleh pendapatan 69,9 miliar US dollar pada kuartal 2022. Pendapatan paling banyak berasal dari layanan mesin pencarian Google, yakni 39,53 miliar US dollar. Layanan ini menyumbang 57,21 terhadap total pendapatan perusahaan Google. Yang kedua, jaringan Google Network menjadi kontributor terbesar kedua, yakni menyumbang 7,87 miliar US dollar atau 11,39% terhadap total pendapatan. Yang ketiga, kontributor terbesar berikutnya adalah iklan YouTube yang menyumbang pendapatan 7,7 miliar US dollar. Pendapatan Google lainnya 6,89 miliar dolar dan layanan cloud 6,86 miliar US dollar. Pendapatan dari investasi lindung nilai atau hedging gains sebesar 638 juta US dollar, serta modal Ventura dan ekuitas privat other bets sebesar 209 juta US dollar. Di kategori lain, Google memperoleh pendapatan 67, miliar dolar AS dari layanan Search, Maps, Chrome, Android, Google Play, Google AdWords, Google AdSense, dan perangkat keras lainnya. Google bekerja sama dengan pelaku bisnis dan organisasi dengan berbagai cara. Pelaku bisnis dan organisasi tersebut sebagai partner. Misalnya, lebih dari 2 juta aplikasi dan situs non-Google bermitra dengan Google untuk menampilkan iklan. Jutaan partner developer mempublikasikan aplikasi mereka di Google Play. Partner lainnya membantu Google untuk mengamankan layanannya. Struktur dari perusahaan Google tidak terlalu aneh. Selain adanya beberapa posisi kepemimpinan yang unik seperti kepala pejabat kebudayaan atau eksekutif yang bertanggung jawab atas inisiatif pemasaran dan branding tertentu, dan kepala penginjil internet atau seseorang yang membangun dukungan untuk teknologi tertentu dan kemudian menetapkannya sebagai standar teknis di pasar. Perusahaan Google diawasi oleh dewan direksi yang memberikan instruksi melalui kelompok manajemen eksekutif. Grup ini membawahi beberapa departemen seperti teknik, produk, hukum, keuangan, dan penjualan. Masing-masing departemen ini dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Misalnya, departemen penjualan memiliki cabang yang didedikasikan untuk Amerika, Asia Pasifik, dan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Selanjutnya, tentang struktur dari perusahaan Google. Semua karyawan Google mengikuti aturan yang disebut aturan 70-20-10, yang mana mereka diharapkan untuk mengabdi 70% dari setiap hari kerja untuk proyek manapun yang ditugaskan oleh manajemen. 20% setiap hari untuk proyek atau ide baru yang terkait dengan proyek inti mereka, dan 10% terhadap ide-ide baru yang ingin mereka sampaikan
Perusahaan mengakui aturan ini sebagai kekuatan mendorong di balik banyak produk dan layanan baru Google. Karena pemrograman, tenaga penjualan, dan bahkan eksekutif diberi ruang yang cukup untuk berkreasi. Moto Google, moto tidak resmi Google adalah jangan menjadi jahat. Dan banyak dari kebijakan serta keputusan perusahaan didasarkan pada upaya untuk memenuhi moto ini. Meskipun mungkin tampak eksentrik untuk menerapkan pendekatan seperti itu dalam lingkungan bisnis di mana keuntungan selalu menjadi perhatian utama. Para karyawan melaporkan bahwa mereka mempunyai perusahaan yang sangat berbeda saat bekerja di Google dibandingkan dengan perusahaan lain. Desain perusahaan Google, desain kantor Google dirancang semenyenangkan mungkin supaya para karyawan bisa terus nyaman bekerja. Proses perusahaan Google mempunyai 5 proses yang kompetitif, yaitu yang pertama low cost provider, yaitu berjuang untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing pada produk yang menarik spektrum yang luas dari pembeli. Yang kedua, broad differentiation, membedakan penawaran untuk perusahaan dari pesaing lainnya dengan atribut yang menarik bagi wilayah yang luas dari pembeli. Yang ketiga, fokus low cost, yang artinya berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sensitif terhadap harga sempit dan biaya untuk menawarkan produk yang berharga murah. Yang keempat, fokus differentiation, berkonsentrasi pada segmen pembeli sempit dengan memenuhi selera yang spesifik dan kebutuhan anggota niche. Yang kelima, best cost provider, memberikan pelanggan nilai lebih untuk uang dan menawarkan atribut produk kelas atas dengan biaya lebih rendah daripada pesaing. Selanjutnya, proses inovasi Google. Google memiliki banyak produk inovasi yang dibagi beberapa kategori. Ya. Untuk yang pertama, Google memiliki produk untuk semua, seperti Android, Gmail, Drive, Chrome, YouTube, penelusuran, Google Play, kalender, dan lain-lainnya. Produk Google sendiri untuk bisnis seperti AdMob, AdSense, Analytics, Android, Asisten Google, Logger, Business Message, Chrome Desktop jarak jauh, Chrome Enterprise, Google Ad Manager, Google Ads, dan lain-lainnya. Untuk developer, yaitu seperti Business Message, Cloud Computing, Google Wallet, interaksi, layanan game, dan lain-lainnya. Produk performance sendiri yang dilakukan oleh Google, yaitu Google penelusuran. Aplikasi Google merupakan cara tercepat dan termudah bagi pengguna untuk menemukan apa saja yang dibutuhkan di web dan di perangkat Android. Google Chrome untuk perangkat seluler memungkinkan pengguna mengakses internet dengan cepat serta menghemat penggunaan data hingga 50%. YouTube, dengan aplikasi YouTube, pengguna dapat menonton video terbaru, subscribe ke channel favorit, berbagi dengan teman, dan menonton di perangkat apapun. Google Play Store, dengan lebih dari 1 juta aplikasi, koleksi e-book terbesar di dunia, jutaan lagu, dan ribuan film, Google Play menyajikan konten favorit untuk semua orang. Selanjutnya, Google Maps merupakan layanan pencarian khusus untuk menemukan lokasi. Google Maps dapat diakses menggunakan smartphone. Google Maps berbeda dari Google. Bedanya, Google Maps berbentuk aplikasi yang khusus atau sendiri. Google Maps juga bisa langsung digunakan melalui browser pada laptop ataupun komputer. Selanjutnya,
Gmail merupakan layanan surel milik Google yang memiliki kantor pusat di California. Gmail diluncurkan pada tahun 2004. Gmail salah satu layanan yang semakin hari semakin diminati. Gmail menjadi alat komunikasi yang dilengkapi dengan fitur penyaring spam serta pencarian surel yang cepat. Selanjutnya Google Docs, salah satu produk performance dari Google. Penyimpanan sebuah file dokumen dengan adanya Google Docs bisa dengan mudah membuat dokumen dan menyimpan berbagai jenis dokumen. Melalui penggunaan Google Docs, kegiatan menulis atau sebagai catatan apapun dapat dilakukan di mana saja serta dibagikan ke siapa saja. Google Docs juga memberikan layanan secara gratis bagi penggunanya. Selanjutnya, Google Drive memiliki keterkaitan dengan Google Docs. Google Docs terdapat dalam Google Drive, akan tapi keduanya juga dapat digunakan sendiri-sendiri. Google Drive diluncurkan pada 24 April 2012. Google Drive bisa menyimpan berbagai macam jenis dokumen dengan ruang penyimpanan yang cukup besar, serta juga bisa menyimpan dokumen berupa foto yang penting. Google Drive juga mempermudah untuk memberikan berkas ke pengguna lainnya. Selanjutnya, Google Meet, salah satu software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk belajar, bekerja, ataupun melakukan pertemuan secara online. Selanjutnya, Google Video merupakan layanan sharing video atau berbagi video. Google Analytics merupakan layanan yang gratis dari Google untuk para webmaster yang ingin melakukan analisa terhadap performa situsnya. Selanjutnya, Google Translate. Google Translate tercipta khusus bagi para pengguna yang ingin menerjemahkan dari berbagai bahasa. Selanjutnya, Google Play atau Play Store merupakan toko dari aplikasi. Dengan Google Play, bisa mencari dan mendownload aplikasi yang dibutuhkan untuk disimpan di smartphone. Google bukan hanya sebagai mesin mencari saja, tetapi Google juga memiliki berbagai fungsi. Berikut beberapa fungsi dari Google, diantaranya dapat digunakan sebagai kalkulator dan dapat menampilkan kalkulator mode scientific. Sebagai pengingat, karena Google menyediakan fitur reminder khusus yang bisa diaktifkan melalui perintah suara atau membuka langsung dari aplikasi. Selanjutnya, membantu dalam mengetahui waktu saat ini di sebuah kota atau negara tertentu. Selanjutnya, mengetahui cuaca atau sebagai peramal cuaca, Anda dapat mengetahui cuaca dapat di kota manapun dan juga cuaca dari pagi sampai malam. Selanjutnya, konversi nilai mata uang dari negara manapun dapat membantu dalam mengingat suatu dengan masa alarm, mengirim catatan dari ponsel, dapatkan berita up-to-date yang bisa dinikmati oleh setiap pengguna. Marketing communication across culture. Cara yang dilakukan Google yang sepertinya tidak dilakukan oleh lain secara baik. Google melakukan cara ini secara konsisten, rutin, dan tepat sasaran karena memanfaatkan keberagaman budaya dan isu lokal di berbagai negara. Cara ini disebut dengan istilah marketing communication across culture atau dikenal juga sebagai komunikasi pemasaran lintas budaya. Artinya market communication across culture tidak berfokus kepada individu secara langsung sebagai tujuan akhir dari sebuah bentuk aktivitas pemasaran, tetapi menempatkan terlebih dulu budaya yang sudah diakui oleh target audiens sebagai sistem arbitrary untuk kemudian digunakan sebagai isi pesan komunikasi oleh marketers kepada khalayak sasaran. Selanjutnya, service. Metode pembayaran yang tersedia di Google
Di antaranya dapat menggunakan pulsa, memakai aplikasi dompet digital, atau melakukan transaksi langsung dengan uang tunai di Indomaret atau Alfamart. Metode pembayaran Google Play dengan pulsa. Saldo Google Play dapat dibeli dengan pulsa dari berbagai operator yang ada di Indonesia. Pulsa yang dipakai untuk membeli saldo Google Play tersebut nantinya akan diberikan dalam bentuk Google Play Gift Card. Kode yang dapat berubah dengan cara redeem atau tukar. Kedua, metode pembayaran Google Play dengan aplikasi dompet digital. Yang ketiga, metode pembayaran menggunakan uang tunai. Selanjutnya, channel. Sistem pencarian Google. Google adalah mesin mencari di internet yang berbasis di Amerika Serikat. Google menerima setidaknya 200 juta permintaan pencarian setiap hari melalui situsnya dan situs web lainnya. Selanjutnya, Google Brand. Google mulai berdiri pada bulan September tahun 98, namun merek Google sudah begitu mendunia. Google juga mampu menembus semua batasan target audiens yang ada, seperti usia, demografi, SNS, gender, psikografi, geografi, dan sebagainya. Dalam peringkat tahunan brand finance, merek Google media paling berharga dan kuat di dunia sebesar 191,2 miliar US dollar. Berikut ini merupakan 10 merek paling berharga di dunia. Gambar 11 merek terkenal di dunia 2021 versi Brand Finance. Filosofi warna pada logo Google. Pertama, berfokus pada koneksi jaringan. Warna yang berfokus pada uang, terbuka untuk semua orang, mempunyai penampilan yang berbeda. Customer engagement. Google bekerja sama erat dengan pelanggan, membuat semua orang merasa menjadi bagian dari tim, memecahkan masalah secara kreatif melalui kolaborasi interaksi, menyederhanakan manajemen proyek dan komunikasi tim, menyederhanakan perekrutan dan program orientasi. Juga terus-menerus melakukan inovasi agar dapat memberikan pengalaman yang sebaik mungkin untuk penggunanya. Alur customer engagement seperti ini, akses ke informasi luas, navigasi yang mudah, kemampuan bisnis, kemudahan komunikasi, pendidikan, dan pelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.